Selamat datang di podcast Bincang ngobrolin kota bersama Diskominfo Samarinda. Assalamualaikum, halo guys, kita ketemu lagi di Bincang ngobrolin kota. Untuk episode kali ini, karena ini adalah momen-momen menjelang pemilu tahun 2024 dan sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini sedang dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, dan kita sudah sama-sama tahu ada 3 capres dan cawapres yang sudah mendaftar di KPU untuk nantinya bertarung dalam pemilu tahun 2024. Dan Kota Samarinda sebagai salah satu lembaga resmi pemerintah yang harus melaksanakan pemilu di tahun 2004 tersebut, tentu saja sudah melakukan persiapan-persiapan yang nanti akan kita tanyakan sejauh mana persiapan itu dilakukan. Dan sudah hadir di tempat ini bersama kami semua yang ada di ruangan ini. Beliau adalah salah satu sosok penting kesuksesan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang untuk Kota Samarinda. Dan sebagai sedikit bocoran saja, kalau Anda yang belum tahu bahwa beliau ini adalah satu-satunya Pak RT yang berkantor di Balai Kota Samarinda, dan beliau adalah Bapak Haji Muhammad Iqbal. Saya kita berikan tepuk tangan. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak ya. Ini sebagai bocoran juga, beliau ini saking sibuknya kita sempat beberapa kali cancel jadwal loh supaya bisa dapat jadwalnya beliau. Dan terima kasih sekali pagi hari ini sudah hadir untuk bersama kami ngobrol-ngobrol seputar pemilu tahun 2024. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, boleh tahu ini sebenarnya kenapa kemudian ada Pak RT berkantor di Balai Kota? Sebenarnya sejak kapan panggilan Pak RT ini kemudian digunakan? Ya, jadi pada pemilu yang lalu, saya sesungguhnya adalah kompetitor Pak Andi Harun dengan simbol Pro RT. Pro RT. Seandainya saya jadi wali kota, mungkin namanya bukan Pro Bobaya, tapi Pro RT. Itu yang kemudian pada akhirnya RT itu melekat ya. Tapi karena Pak RT Pro RT ini ya kalah, dan bukan kalah, bergabung dengan Pak Andi Harun, akhirnya ya kita bersama-sama membangun kota ini. Alhamdulillah. Dan mulai saat itu ya banyak yang manggil RT. Ya, dan satu-satunya Pak RT yang berkantor di Balai Kota ya. Bahkan lurah sama camat pun berkantornya di luar Balai Kota. Bapak, keseharian Bapak ini adalah asisten bidang pemerintahan, hukum dan kesra. Ini membawahi berapa OPD? Ada sekitar 8 OPD yang kami bawahi, yang terkait dengan pemerintahan, yang terkait dengan sosial, ya antara lain Kesbangpol diantaranya, yang OPD yang menangani tentang pemilu, kemudian Sapol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, kemudian KB, dan ada beberapa lagi instansi, pokoknya 8 instansi. Berarti pekerjaan Bapak banyak banget ya? Membantu. Membantu, insya Allah. Dan sekarang ini memang kita lagi fokus untuk mensukseskan pemilihan umum. Di beberapa kesempatan ketika hadir di sebuah acara, ada beberapa pejabat bahkan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang seringkali mengatakan kepada saya, beliau itu guru saya, Pak RT itu guru saya. Ini sebenarnya guru yang memang benar-benar guru atau sosok yang bagaimana sebenarnya Pak Izin? Ya, sebenarnya saya ini sebenarnya guru memang. Jadi S1 saya di pendidikan, dan saya dulu mengajar di SMA Negeri 3. Hampir seluruh sekolah sementara saya mengajar di tempat itu. Tapi nanti setelah saya jadi ketua KMPI, maka mungkin oleh Pak Wali Kota pada saat itu, Pak Amin, melihat potensi untuk bisa jadi humas. Maka saya ditarik jadi Kabah Humas pada saat itu. Kemudian setelah itu mulailah berkarir di Balai Kota. Jadi sebenarnya sudah berapa kepala sekolah lama Pak di pemerintahan? Pemerintahan ini jadi selama jadi pegawai negeri kurang lebih sudah lebih 30 tahun ya di sini. Jadi guru 7 tahun. Tipsnya supaya betah gimana Pak? Pokoknya cintai pekerjaan. Iya, mantap sekali.
Teman-teman tolong dicatat ya, itu bagian yang seringkali kita lupa bahwa mencintai pekerjaan itu sesuatu yang bisa menguatkan kita di profesi apapun. Ya, betul ya Pak ya? Betul, pokoknya ya? Mencintai pekerjaan itu membuat kita betah dan kita bisa berbuat secara ikhlas dan tulus. Oke, Pak, ini kan beberapa kali kami harus cancel dengan jadwal Bapak yang lumayan padat. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan dalam minggu-minggu terakhir ini? Minggu-minggu terakhir ini memang kami sedang mendatangi semua pemilih pemula. Kami sangat tahu bahwa pemilih pemula ini sangat rawan untuk golput. Karena berdasarkan data memang kita ini banyak golput. Sangat banyak dibanding dengan data nasional kita, itu sangat banyak yang golput. Karenanya maka kita sekarang berusaha agar supaya kita datangi pemilih pemula. Pemilih pemula itu ada di SMA yang paling banyak, kelas 2 dengan kelas 3. Nah, kita sekarang mendatangi dan hampir semua SMA sudah selesai. Minggu depan kita sudah masuk ke perguruan tinggi dan untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke lurah dan RT. Berarti ini akan terus berlanjut sampai dengan saat nanti pelaksanaan pemilu. Iya, insya Allah. Oke, baik. Ya, jadi kan selama beberapa hari terakhir ini Bapak sudah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, sosialisasi terkait pemilu 2024. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama kurangnya minat dari Gen Z ini terkait pemilu, Pak? Ya. Gen Z itu kan ya, seperti umur kita. Ya, kurang lebih lah, Pak. Amin lah, Pak. Anak-anak kita ya, sekarang masih di bangku sekolah sebagai pemilih-pemula. Ya, dari struktur demografi kita. Secara nasional sebenarnya jumlah penduduk kita itu yang paling banyak di usia-usia produktif. Dan kalau kita lihat data, berdasarkan data pemilih tahun 2019, itu maka yang paling banyak golput adalah generasi muda. Anak-anak kita yang pemilih pemula, kemudian usia-usia 17 sampai 25 tahun. Ini berarti bahwa ada kecenderungan anak-anak muda kita itu cuek dengan pemilu. Nah, sekarang ini kita datangi mereka. Setelah saya datangi beberapa sekolah, saya ingin mengambil hipotesa bahwa kemungkinan penyebab utamanya adalah ada tiga. Ada tiga. Yang pertama mungkin karena mereka tidak tahu. Tidak terdorong hatinya untuk tahu dia ada pemilu. Tapi dia tidak tahu bahwa pemilu itu penting untuk masa depannya. Yang kedua, mungkin karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan mereka banyak yang dia lakukan ya tidak dalam konteks memikirkan bangsa dan negara. Lebih banyak bermain, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang membuat dia santai. Sehingga hilanglah rasa nasionalisme untuk memperhatikan bagaimana masa depan bangsa daerah ini. Kemudian yang ketiga, karena mungkin pengaruh keluarga, lingkungan keluarga yang saya maksudkan. Karena di keluarga kita itu kalau tidak ada motivasi, maka itu juga akan hilang. Di sekolah dan dunia kurikulum juga tidak memberikan arahan untuk itu. Sehingga baik dia berada di sekolah maupun berada di rumah itu juga agak sulit untuk menerima informasi tentang hal-hal pentingnya pemilihan umum. Kalau dari ketiga hal tersebut sebenarnya menjadi poin terbesar apa, Pak? Yang paling besar menurut saya ketidaktahuan dan ketidakpahaman dia bahwa pemilu itu penting. Terbukti kita datangi beberapa sekolah. Dan dari pertanyaan-pertanyaan mereka yang muncul, sejauh mana pentingnya kami ini ikut serta di dalam pemilihan umum. Toh kami tidak ikut juga tetap terpilih. Tetap ada pemilu, tetap terpilih juga. Nah ini menurut saya dia tidak paham bahwa satu suara dia itu memiliki posisi strategis. Begini, para pemilih pemula itu masih murni idealismenya. Murni idealismenya. Mereka tidak terkontaminasi dengan berbagai hal, persoalan-persoalan kepentingan yang mungkin ada KKN di dalamnya, atau mungkin karena dikasih uang. Dan sekarang kalau orang-orang yang anak-anak sekolah ini tidak terkontaminasi dengan itu. Jadi kalau benar-benar mereka memahami, dia akan memilih berdasarkan hati nuraninya. Mereka tidak terkontaminasi dengan dia masuk di partai politik mana. Sekarang kan kalau misalnya saya sangat yakin bahwa ini yang saya harus pilih.
tapi bukan partai saya. Iya, Maka saya harus terbawa dengan kedudukan partai Sementara saya. Gen Z itu Gen Z itu tidak ada partainya. tidak ada urusan dengan partai. Orang ini bagus, orang ini ternyata mungkin. Sehingga dia bisa memilih secara objektif. Nah, inilah yang kita harapkan agar supaya mereka itu lebih banyak menyalurkan aspirasinya. Yang saya yakin ini kalau dia pahami bahwa suaranya itu menentukan masa depan dia. Nah, bagaimana cara kemudian untuk memotivasi mereka agar kemudian nanti berkenan untuk ikut pemilu dan yang memilih? Yang pertama, kita harus memberitahu bahwa kami ini yang orang-orang tua, sebentar lagi. Sebentar Pak, yang ini sepertinya perlu kita garis bawahi. Orang tua seperti kita. Ya, sudahlah Pak, baiklah silakan. Ya, walaupun perasaan masih muda. Betul Pak, saya setuju yang itu Pak. Nah, orang-orang tua itu pasti hanya menikmati pembangunan ini, itu tidak lama lagi. Kalau dia tidak sakit, dia stroke. Kalau dia tidak mati, dia stroke. Ya kan? Bapak doanya yang bagiannya agak kurang menyenangkan, Pak. Artinya ini sebuah perjalanan yang harus dijalani. Harus suka tidak suka ya Pak. Suka tidak suka. Harus dijalani bahwa sebuah proses regenerasi pasti terjadi. Betul. Anak-anak kita nantinya sekarang ini menjadi generasi Z, ini akan menjadi pemimpin kita. Dan dia yang akan menata, dia yang akan menikmati pembangunan saat ini. Lalu pembangunan yang hari ini yang kita bangun ditentukan oleh pemilihan ini. Betul. Pemilihan umum. Siapa yang kita pilih DPR menentukan perda. Yang kita pilih DPR RI menentukan undang-undang. Yang kita pilih presiden menentukan arah kemana bangsa ini dibawa. Memilih wali kota, memilih gubernur akan menentukan bagaimana kualitas pembangunan yang akan kita jalankan saat ini. Nah, karena itulah dia harus sadar bahwa kita menyalurkan pilihan itu adalah untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan masa depannya. Di pemilu yang sebelumnya kan angka golput ini memang yang tertinggi dari golongan pemilih muda, yang pemula. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh dalam hal ini pemerintah kota melalui? Jadi kami mendapat arahan dari Pak Wali. Yang pertama, kita sekarang ini lagi harus berusaha dengan segala kemampuan untuk mengupayakan agar generasi muda ini benar-benar bisa ikut di dalam pemilihan yang akan datang. Caranya yang pertama yang kita lakukan mendatangi semua sekolah-sekolah menengah, khususnya memberikan pendidikan politik kepada anak-anak kita yang kelas 2 dan kelas 3. Kemudian setelah itu nantinya ini insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke perguruan tinggi. Setelah perguruan tinggi nantinya, maka generasi-generasi muda yang ada di masyarakat juga kita akan kumpulkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan. Nantinya kita akan kumpulkan dan kita berikan pendidikan politik bahwa pemilihan umum ini tidak boleh dianggap sepele. Ini sangat menentukan masa depan anak-anak kita ke depan. Bangsa ini, daerah ini. Karena itulah maka insya Allah kalau kita sudah lakukan ini, kami sangat optimis bahwa angka golput dari generasi muda itu bisa dikurangi. Kalau boleh diceritakan mungkin secara konkret, maksudnya pendidikan-pendidikan politik yang dimaksudkan lebih seperti apa sebenarnya Pak? Ya, yang pertama memberikan pemahaman bahwa mereka tidak hanya tahu bahwa ada pemilu, tapi dia harus meyakini dan memastikan bahwa pemilihan ini penting bagi dirinya. Karena menyangkut tentang masa depannya. Dan sehingga dia tidak hanya untuk dirinya, dia mampu menularkan kepada sesamanya, temannya, sebayanya, keluarganya, bahkan bisa menjadi orang-orang yang bisa mengajak kepada siapa saja untuk bisa ikut dalam pemilihan umum ini. Sehingga dia bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang selama ini apatis terhadap pemilihan umum. Kita berharap anak-anak kita yang sudah kita jadikan sebagai orang-orang yang paham tentang pendidikan politik ini, itu bisa menjadi corong bagi generasi-generasi muda lainnya. Kalau ada sudah ada yang kelihatan tidak Pak hasil konkret dari ini? Misalnya peningkatan jumlah golput dan sebagainya. Ya, insya Allah. Karena begini, dalam penyampaian kita ada dialog dengan mereka. Dialog mereka. Apakah sebelum pendidikan politik ini ada niat untuk enggak? Setelah ini ada niat untuk datang nanti ke politik, kami akan ajak. Sehingga ini kami yakin bahwa ini ada hasilnya.
Jadi pendidikan politik yang kita sampaikan ini benar-benar mereka sadar, dan tentu ini karena kita juga hadirkan Bapak Ibu gurunya, ini nanti akan diulang-ulangi oleh Bapak Ibu guru. Sehingga kita berharap bahwa sampai pada tanggal 14 Februari nantinya mereka benar-benar memahami mana yang dia harus lakukan dalam pemilihan ini. Dia mau milih partai mana yang dia senangi, dia mau milih orang-orang yang bisa mewakili dia di partai di DPR itu siapa. Dia memilih presiden dengan kecerdasannya untuk memilih. Yang saya yakin itu bisa dilakukan. Pak, di pemilu 2019 kalau tidak salah angka golput Kota Samarinda itu sekitar 28%. Ya. Nah, kalau untuk yang pemilu yang akan datang, targetnya itu kan sampai memang ke 0%. Golput itu memang sangat banyak waktu dulu. Iya. Tapi harus diingat, saya waktu itu belum asisten. Masih dengan sosial. Oke. Kan? Jadi, nah sekarang saya harus bekerja keras untuk itu. Target Bapak? Ya, saya yakin bahwa faktornya mungkin juga karena banyak sekali yang menganggap bahwa pemilihan itu tidak punya makna bagi dirinya, bagi masa depannya. Karena pada saat itu kan pemilihan itu tergantung juga kepada caleg-calegnya kepada calegnya, kepada siapa yang dia pilih. Ya kalau dia menganggap bahwa ada sesuatu yang penting untuk dia datang, dia datang. Nah, karena itulah maka kita berharap bahwa pada tahun ini kita harus memberikan pendidikan politik kepada anak-anak kita. Kemudian nantinya langkah yang berikutnya yang kita akan lakukan adalah bagaimana supaya TPS itu menjadi daya tarik tersendiri. Nanti TPS itu kita akan benar-benar siapkan dengan segala apa yang harus menyebabkan mereka datang. Jadi supaya jangan lagi yang apatis, misalnya nanti ada band di sana, ada apa yang tergantung dari juga, kreativitas. Ada artis juga. Nantinya ada artis, mereka datang kan, mereka datang. Kemudian ada juga yang siapkan door prize. Itu nanti kita akan berikan langkah-langkah bagi pelaksana di TPS. Jadi nanti juga ada semacam pertemuan yang kita lakukan dengan seluruh KPPS yang akan menjaga TPS itu agar supaya TPS itu menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga target golputnya bisa sampai berapa persen? Turun kita punya target insya Allah sampai pada target nasional yaitu 18% lah. Yang tadinya maksimalnya segitu. Ya tadinya sekarang kan 38 ya. 28. Jadi kalau kita dapat 18 angka nasionalnya 18. Ya. 18 maka ya paling tidaklah sudah naik 10%. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak RT. Ya, makasih banyak Pak RT. Jadi di Bingka ini, Bincang Ngobrolin Kota ini, ada satu sesi juga untuk mencairkan suasana. Kita akan bermain yang namanya palang pintu. Nah, palang pintu ini adalah salah satu adat kebiasaan di masyarakat. Sebenarnya masyarakat Kota Betawi yang kalau misalnya bertemu dengan seseorang di sebuah acara itu, kemudian kita berpantun-pantunan. Siap? Siap. Mantap kalau begitu. Siap. Tapi kalau salah enggak apa-apa. Kan? Nggak boleh, harus benar dong. Gimana? Jadi nanti saya akan berpantun, nanti kemudian Bapak yang akan membalas pantunnya. Oke ya. Siap. Kita berbalas pantun. Baiklah. Oke guys, sekarang kita masuk ke palang pintu. Tepuk tangan dulu. Yuk kita bermain pantun di palang pintu. Nah, jadi di sesi ini saya menantang Pak RT untuk kita berpantun. Dan karena ini memang tema kita, obrolan kita adalah tentang pemilu, maka pantunnya tidak akan jauh-jauh dari pemilu. Ready? Siap. Teman-teman yang ada di sini tolong dibantu cakep ya. Nanti ketika saya mengatakan sesuatu, bilang cakep. Oke. Buat apa berbaju baru? Kalau yang lama belum ulah usang. Untuk apa ada pemilu? Kalau Gen Z-nya tidak berjuang. Silakan. Boleh aja baju baru. Baju lama jangan dibuang. Cakep. Kalau sudah masuk di pemilu,
hindari politik. Pasti itu. Tapi sebenarnya politik uang memang ada ya? Ya, politik uang itu. Ini juga salah satu yang kita tekankan kepada anak-anak kita. Bahwa janganlah memilih sesuatu, memilih di dalam pemilih ini karena dikasih uang. Kita berusaha agar generasi yang tumbuh ini terhindar dari politik uang. Jadi jangan sampai mereka itu memilih hanya karena serangan fajar. Kita berharap bahwa mereka benar-benar objektif dalam menentukan pilihannya. Mana partai yang bisa membangun kota ini? Mana wali kota yang bisa membangun kota ini? Mana gubernur yang bisa membangun Kalimantan Timur? Mana presiden yang bisa membangun Indonesia. Republik ini lebih baik, lebih bagus. Itu ya guys ya, tolong dicatat ya, hindari politik uang. Pak, satu lagi pantunnya boleh ya? Boleh. Siap 5 ya? juga siap. Luar biasa. Guys, kayaknya sesi ini harus kita perpanjang dari 1 jam ya. Soalnya pantunnya beliau siap 5 ya. Oke, ini masih tentang baju sih Pak ya. Oke, baju baru pastilah bersih. Baju lama bisa di laundry. Masalah pilihan sih bolehlah selisih. Asalkan nyoblos pakai hati nurani. Ayo silahkan atuh. Baju baru ketumpahan sate. Segera cuci dan setrika. Bahas politik dengan Pak RT. Hanya ada di podcast Bingka. Luar biasa, terima kasih. Ini cakep sekali pantunnya. Jadi kita lanjutkan sampai 5? Iya pasti. Ya guys, masih bersama dengan Pak RT, Pak Ridwan Tasya, asisten bidang pemerintahan, hukum dan Kesra. Jadi memang 3 bidang Pak ya. Dan ini beliau ini adalah asisten yang membawahi OPD-OPD yang akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Itu sudah Pak ya? Nah, sebenarnya secara kesiapan sejauh ini bagaimana Pak kalau pemerintah kota? Ya, pemilihan umum ini tahun ini untuk pertama kali kita laksanakan secara serentak. Dan ini undang-undang. Jadi pemilihan pertama itu tanggal 14 Februari, itu nanti memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPRD kabupaten kota, memilih DPR provinsi, memilih DPR pusat, dan memilih DPD. Nanti pada tanggal 18 September, itu pemilihan wali kota dan bupati, pemilihan gubernur. Itu seluruh Indonesia. Jadi ada 2 tahapan pemilihan. Pemilihan pertama tanggal 14 ini biayanya semuanya dari pusat. Oh, dari pusat. Ya. Sedangkan pemilihan tanggal 18 September itu adalah biayanya dari daerah. Biayanya antara provinsi dengan kabupaten kota. Itu menurut ketentuannya, dan itu kita sudah bahas. Nah, di pemerintah kota ada instansi teknis yang memang harus menangani tentang pemilu ini. Ada instansi teknis, yaitu Kesbangpol. Sehingga Kesbangpol itu melakukan koordinasi secara intens dengan pelaksana pemilu, yaitu KPU dengan Bawaslu. Nah, semua yang terkait dengan anggaran, yang terkait dengan persiapan, itu kita sudah bicarakan, kita sudah rapatkan berkali-kali. Dan sejauh ini aman Pak ya? Aman, insya Allah. Jadi semua anggaran yang memang harus kita siapkan dalam rangka melancarkan pemilihan umum ini, baik di tanggal 14 maupun di tanggal 18 September nantinya, itu kita sudah siapkan semuanya. Kita sudah melakukan komunikasi dan sudah dianggarkan di APBD kita. Nah, anggarannya tentu 2 kali, karena anggaran 2023 dan anggaran 2024. Nah, semua ini dalam rangka memperlancar itu, karena kita menganggap Pak Wali Kota ini adalah pembina politik di daerah. Karena itulah maka Pak Wali memang memiliki kepentingan untuk mensukseskan pemilihan umum ini. Walaupun kita tahu bahwa beliau adalah ketua Gerindra, tetapi tidak boleh hanya mengurusi Gerindra. Beliau adalah berdiri di 18 partai lainnya,
dan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menyalurkan aspirasinya secara luber. Karena itulah maka kita diberitahukan oleh beliau untuk melakukan persiapan-persiapan matang. Oke, jadi kalau secara teknis persiapannya apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, kita mau tidak hanya biasa-biasa. Kita mau lebih dari itu dan kita memang mau membuktikan bahwa pemilihan ini berkualitas. Insya Allah tahun ini Pak Wali sudah menginstruksikan ke kita agar semua TPS dari 2.500 lebih TPS itu menggunakan CCTV. Semua TPS 2.500 TPS itu akan menggunakan CCTV. Menggunakan CCTV. Jadi TPS itu nanti di setiap TPS ada CCTV supaya jangan ada lagi yang berbuat culas, apa dan sebagainya. Dan itu juga untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang terjadi yang kita tidak inginkan di hari pemilihan umum itu. Kemudian begitu juga nanti dalam perhitungan. Jadi perhitungan itu nanti kan kena syutingan. Jadi tidak ada lagi perubahan angka-angka setelah perhitungan di TPS. Itulah yang kita harapkan supaya benar-benar berlangsung jujur dan adil. Nah, nanti semua pelaksana yang ada di TPS itu kita akan berikan pembekalan. Dan kita akan berikan pembekalan di per kecamatan dulu. Nanti setelah itu secara keseluruhan diberikan pembekalan oleh Bapak Wali Kota. Sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya yang kita harapkan. Masyarakat kita dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik dan itu terjamin oleh undang-undang. Insya Allah langsung umum, bebas, dan rahasia. Kira-kira kalau dari yang sudah dilakukan dan program yang sudah disiapkan ini, seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan pemilih nantinya, Pak? Ya, kita berharap golput itu insya Allah kita bisa kurangi. Ya, saya punya keyakinan itu karena kita sudah melakukan sosialisasi kemana-mana dan juga kepada masyarakat kita sudah lakukan langkah-langkah pertemuan di kelurahan dengan di kecamatan dan saya yakin ini akan terus kita lakukan sampai nanti pada hari H. Kita berharap agar semua bisa berjalan lancar dan pemilihan umum ini bisa melahirkan benar-benar pemimpin DPRD, legislator yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Dia memiliki kompetensi untuk bisa melahirkan peraturan-peraturan yang memang kita butuhkan di daerah yang kita cintai. Nah, sebelumnya tadi kan Bapak ada menyinggung bahwa pendidikan politik adalah salah satu hal yang sangat penting supaya generasi muda kita, Gen Z yang sekarang ini sedang booming itu tidak terdampak kepada stigma negatif tentang pemilu yang kemudian menjadi golput. Nah, sebenarnya sejauh ini dari pengetahuan Bapak sebagai koordinator dari OPD-OPD, terutama yang menangani pemilu, bagaimana kerjasama antara pemerintah dalam hal ini misalnya dengan organisasi masyarakat, kemudian dengan lembaga pendidikan, terkait promosi dan pemahaman tentang pemilu ini? Ya, salah satu komponen penting di dalam pemilihan ini adalah partisipasi masyarakat yang kita harapkan tinggi. Artinya partisipasi masyarakat itu lebih tinggi dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Dan memang kita punya target insya Allah melebihi target nasional. Kita berharap bahwa ya antara 18 minimal lah, sangat minimal kalau misalnya 18% yang kita bisa capai dari golput yang tadinya sekarang 28 ya. Nah, kita berharap bisa sampai 17, 15 begitu. Kita berharap seperti itu. Dengan tentu kita melakukan pendidikan politik. Nah, salah satu penduduk yang kita harapkan bisa menambah partisipasi politik ini adalah yang ada di pendidikan. Karena mereka memiliki wawasan. Karena itulah kita sekarang lagi menyasar SMA yang pemilih pemula. Itu bentuknya lebih ke seperti apa Pak sebenarnya? Ya, diskusi atau? Ya, kita diskusi, kita kumpulkan, kita beritahukan bahwa ini adalah untuk masa depannya. Bukan untuk kami, tapi untuk masa depan daerah yang nantinya mereka jadi pemimpin. Karena mau tidak mau mereka akan menerima tongkat estafet. Betul. Mereka akan menjadi pemimpin di daerah ini, di republik ini.
mereka akan menggantikan kita. Iya. Kita kan pasti lebih tua. Dulu 3 tahun lalu saya lihat kita lebih muda. Sekarang sudah agak lebih tua. Sudah kelihatan ya, sudah kelihatan ya. Sudah mulai berubah, beralih dari dunia hitam ya Pak ya. Pasti akan terjadi perubahan. Pasti akan terjadi perubahan. Nah, karena itulah maka kita berharap anak-anak ini sadar. Nah, kemudian nantinya kita berharap juga di mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan idealis. Betul. Karena itulah maka pola yang kita pakai pola dialog. Yang kita mulai minggu depan kita akan datangi kampus-kampus yang ada di Samarinda ini agar supaya mereka menyampaikan apa sebenarnya yang menyebabkan mereka itu apatis terhadap pemilihan. Sehingga kita memberikan pencerahan kepada mereka. Nah, setelah itu kita akan datangi masyarakat umum melalui. Berarti masyarakat umum juga sudah disiapkan untuk menjadi salah satu targetnya ya. Ya itu udah organisasi pemudaan. Organisasi pemudaan ini sangat banyak. Kalau yang tergabung di KMPI ada 60-an. Ini kalau kita kumpulkan, maka ini menjadi potensi untuk menyebarkan kepada masyarakat. Agar supaya mereka tidak menganggap pemilihan umum ini biasa-biasa saja. Ini adalah titik penentuan masa depan daerah, masa depan bangsa kita. Yang menjadi salah satu tantangan sebenarnya adalah banyaknya beredar isu-isu negatif tentang pemilu, tentang para calon dan sebagainya. Dan ini sedikit banyaknya ternyata juga mempengaruhi pemilih. Nah, adakah langkah-langkah konkret dari OPD yang di bawah koordinasi Bapak dalam hal ini untuk mengatasi isu-isu tersebut supaya para pemilih ini kemudian partisipasinya lebih baik? Pemilih ini kan choice. Yang dipilih ini kan choice. Artinya semua partai itu mengusulkan beberapa nama. Kalau ada di antara nama-nama itu yang dianggap tidak kompeten, maka kan pemilih bisa memilih yang lain. Jadi sebenarnya yang dipilih ini kan bisa, kalau ini partai ini tidak bagus, kita pindah ke partai lain. Jadi sebenarnya bukan alasan untuk tidak memilih. Iya. Karena itu choice. Pasti di antara mereka itu pasti ada yang baik. Kalau tidak ada yang baik, pilihlah yang terbaik di antara yang terjelek. Kan? Kalau terbaik tidak ada yang baik. Tapi saya yakin itu yang akan maju nanti, baik di legislatif maupun di eksekutif, adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang memiliki capable. Orang-orang yang memiliki kapasitas. Saya punya keyakinan itu. Kalau dia tidak orang sukses, pasti tidak maju. Nah, Pak, isu-isu ini kan lebih banyak di media sosial. Adakah langkah konkret untuk mengatasi isu-isu di media sosial yang kadang sifatnya lebih ke apa ya? Hoax ya. Hoax. Lebih ke hoax itu. Maaf. Salah satu yang kita lakukan adalah Bingka ini. Jadi kita berharap melalui hal-hal seperti ini itu bisa menangkal yang merupakan isu-isu yang bisa membuat masyarakat pesimis terhadap pemilihan umum. Sehingga kita berharap bahwa media-media sosial itu bisa menyampaikan informasi-informasi positif, informasi-informasi yang konstruktif bagi pengembangan ilmu politik bagi masyarakat. Kita berharap ya seperti kehadiran bincang-bincang tentang masalah kota yang kita singkat dengan Bingka ini bisa lebih mampu memberikan pendidikan politik kepada adik-adik kita, kepada masyarakat secara umum, sehingga dia menyadari bahwa ternyata suara saya punya harga besar di dalam rangka berkontribusi pada pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Nah, sekarang kalau untuk secara khusus para guys itu sebutannya apa sih guys ya? Guys gitu aja doang ya, enggak dua kali. Untuk guys yang menyaksikan podcast kita, podcast Bingka ini mungkin bagaimana kemudian mereka bisa berpartisipasi supaya nanti angka golput pemilu turun, kira-kira ada saran? Saya sangat berharap agar supaya podcast Bingka ini bisa menjadi salah satu corong yang memberikan pembelajaran, mengedukasi masyarakat dari sisi pendidikan politik, sehingga nanti hasil wawancara mungkin tidak hanya saya, tapi nanti beberapa tokoh-tokoh lainnya, termasuk Pak Wali dengan Wawali, nantinya kita berharap itu bisa tersebar kemana-mana sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat.
bisa disaksikan oleh komunitas-komunitas tertentu yang nantinya bisa membawa pemahaman-pemahaman dan menjawab ke kerisauan-kerisauan yang ada di masyarakat. Yang barangkali ada informasi yang menyebabkan mereka pesimis terhadap pemilu. Tetapi nanti kalau nanti ini mereka ini bahasa itu tersebar, maka itu saya kira akan merubah pola pikir mereka, mengedukasi mereka sehingga mereka memahami benar bahwa pemilihan ini adalah pemilihan yang sangat penting dalam kerangka pembangunan demokrasi di Republik ini. Adakah langkah-langkah Gus dari OPD di bawah koordinasi Pak RT selaku asisten yang membidangi terkait pelaksanaan pemilu ini yang kedepannya akan dilaksanakan, yang mungkin sekarang ini masih belum bergerak dengan baik? Ya, itu kan di bawah OPD Kesbampol. Kesbampol bekerja sama dengan beberapa instansi teknis lainnya seperti Satpol PP yang nanti menyiapkan satgasnya, kemudian nanti bekerja sama dengan camat dan lurah, lalu bekerja sama dengan dinas kependudukan untuk memvalidasi data, dan banyak lagi yang kita bekerja sama dengan dinas pendidikan. Sejauh ini langkah-langkahnya sudah berjalan dengan baik, Pak, aman ya, lancar. Sudah dilakukan. Jadi kita memang melakukan sharing dengan berbagai instansi teknis, dan instansi teknis bekerja berdasarkan tupoksinya untuk mengupayakan agar supaya pemilihan ini berjalan lancar, berjalan aman, dan tingkat partisipasi pemilihnya itu meningkat. Itu yang kita harapkan sesungguhnya. Jadi mereka merasa bahwa pemilihan ini penting bagi dirinya, bagi masyarakat. Dan itu saya kira semua instansi akan terlibat ya. Instansi akan terlibat termasuk beberapa instansi teknis lainnya. Tidak hanya di luar, termasuk yang di luar koordinasi. Ya, termasuk di luar koordinasi saya. Karena ini kan di bawah naungan pemerintah kota. Yang notabene-nya adalah ada wali kota kita. Dan beliau adalah pembina politik di kota ini. Oke. Terima kasih Pak RT untuk penjelasan yang luar biasa terkait kesiapan pemerintah Kota Samarinda menjelang pemilu 2024. Kalau boleh sharing sedikit, sebenarnya Bapak ini hobinya apa sih? Hobinya sebenarnya banyak. Banyak. Iya. Salah satu, salah dua, atau salah tiga boleh disebutkan? Ya kalau dari sisi olahraga golf. Golf, kemudian ya tenis meja. Setelah kopi kemarin lari ke tenis meja. Ya itu di olahraga. Seberapa sering Bapak? Ya hobi? Kalau golf ya sering lah, karena setiap ada waktu luang kita golf di sini, atau keluar daerah juga kita biasa main golf. Selalu menyempatkan golf. Handicapnya berapa? Handicapnya berapa? Rahasia. Ya kan itu handicapnya sekarang handicap 9. Betul kan, handicap itu ukuran tingkatan kemampuan. Handicap itu semakin rendah semakin bagus. Betul, semakin rendah semakin bagus. Ya, saya handicap single. Jadi jangan coba-coba lawan saya. Termasuk yang jago. Kalau di pemerintah kota lawan berat siapa, Pak? Ya, yang berat sebenarnya antara nggak ada yang berat ya semua Pak ya. Barus. Itu termasuk. Ya sebenarnya Pak Sulaiman dulu, Sulaiman Sade. Ya. Tapi yang sekarang banyak aktif itu di TNI, kemudian di Bangkaltim itu banyak. Bapak selain di pekerjaan, kemudian hobi, masih ada aktivitas atau kesibukan lain? Aktivitas di organisasi. Oh masih? Ya, aktivitas di organisasi itu antara lain, ya karena saya masih ada 4 organisasi masih saya pimpin, termasuk di KKSS, kemudian di pengurus Ketua Wilayah DDI Darud Dawah Riset, kemudian Ketua Matla'ul Anwar Kalimantan Timur, kemudian Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Ya, jadi masih banyak. Ketua KBPI Keluarga Besar. Ketua Keluarga Besar. Pelajar. Saya kira ketua pelajarnya, bukan Pak. Itu beda Pak ya? Beda. Kalau pelajarnya ya masih sekolah. Itu masih sekolah. Ya, makanya saya bingung tadi. Saya kira Bapak masih masih cocok nih. Oke, jadi itu aktivitas aktivitas hari-hari. Ya, selain di kantor, samping melaksanakan beberapa kegiatan olahraga, juga itu adalah melakukan pembinaan di organisasi. Pak boleh tahu nggak Bapak sebenarnya kangen nggak sih ngajar Pak?
Ya, masih. Saya masih mengajar di pasca sarjana di UINSI. Oh, masih mengajar Ya, juga ya. sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak berhenti mengajar ya? Ya, meskipun... Anda berhenti mengajar. Oke. Insya Allah, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin, sehat selalu. Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir Pak ya. Di podcast Bingka, terima kasih sudah hadir. Di podcast Bingka bersama Diskominfo. Ya. Terima kasih juga sudah berbagi informasi terkait persiapan pemilu Kota Samarinda di tahun 2024. Mungkin ada hal khusus yang perlu Bapak merasa perlu sampaikan untuk guys kita yang sedang menyaksikan, masyarakat, terutama Gen Z-nya nih. Ya, jadi masa depan ini tidak bisa dihentikan. Proses regenerasi pasti berjalan. Semua orang akan mengikuti alur itu. Dari kecil, remaja, kemudian menjadi dewasa, dan meninggalkan dunia ini. Anak sekalian yang sekarang ini generasi Z, itu pasti akan bergerak dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Pemilihan umum adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bersatu untuk mensukseskan pemilihan umum. Persatuan melahirkan kemenangan. Kemenangan melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan itulah harapan kita untuk hidup. Tanpa kemenangan, sia-sialah hidup ini. Asik. Terima kasih Pak Bro. Pak RT sekali lagi terima kasih sudah hadir di Bingka di sela kesibukan Bapak. Sukses selalu dengan aktivitasnya. Amin. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Guys, ini sudah sampai di penghujung podcast kita untuk sesi hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa. Pak RT, terima kasih untuk Diskominfo Samarinda, untuk podcast yang luar biasa. Tim semuanya yang cakep-cakep, cantik-cantik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kita ketemu lagi di Bingka episode selanjutnya dengan narasumber yang insya Allah lebih keren lagi. Saya Rian Widianto. Assalamualaikum.